mengusir seluruh orang Bani Nazir. Waktu itu di sejarah disebutkan bahwa seluruh orang Bani Nazir harus keluar dari kota Madinah dan mereka tidak boleh membawa apapun kecuali apa yang bisa mereka bawa. Jadi seluruh harta benda mereka tinggalkan di Madinah, mereka harus keluar. Akhirnya mereka mengungsi ke daerah dekat kawasan Syria atau Syam. Tapi setahun kemudian ada lagi suku Yahudi itu yang memberontak. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan perang Siffin atau yang dilakukan oleh Bani Quraisyah. Dan lama Nabi melakukan peperangan terhadap suku ini karena benteng pertahanan mereka kuat. Benteng pertahanan mereka itu ada di Taif sekarang. Jadi kalau sempat satu ketika umrah diajak tur Siti ke Taif. Taif itu dulu itu pernah menjadi benteng pertahanan Bani Quraisyah. Setelah dilakukan pengepungan sekitar 1 bulan, akhirnya Bani Quraisyah menyerah. Nah, Bani Quraisyah menyerah, harta mereka dikumpulkan. Yang kalau kita misalnya melaksanakan umrah atau haji, tempat pengumpulan harta mereka itu dikumpulkan Nabi di tempat yang disebut dengan Ji'ranah. Nah, Ji'ranah itu kan bagi orang yang melakukan umrah boleh mengambil miqat di Ji'ranah. Yang paling dekat itu kan Taif. Nah, kalau di Ji'ranah boleh karena itu sebetulnya batas juga. Cuman kita jarang. Tapi itu dalam fikih boleh mengambil miqat dari Ji'ranah. Nah, di situ. Tapi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap penduduknya, orang-orang Bani Quraisyah itu mereka sebetulnya memohon kepada Nabi untuk diberlakukan seperti hukum yang berlaku pada Bani Nazir dulu. Artinya biarlah mereka lepaskan seluruh harta mereka, tapi mereka tidak dibunuh, biar mereka keluar dari kota Madinah atau dari Taif. Nabi tidak memberikan jawaban. Nabi serahkan keputusan ini kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kata Nabi begini, saya tidak akan memberikan keputusan kepada kalian, tapi nanti Sa'ad bin Mu'adz lah yang akan memberikan keputusan. Jadi Nabi serahkan keputusan itu kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kata saya, Sa'ad bin Mu'adz itu hukum kalian semua ya, harus dihukum. Kalau kata Sa'ad bin Mu'adz kalian boleh keluar dari sini, tinggalkan kota Madinah, ya harus keluar. Tapi Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, sebelum Sa'ad bin Mu'adz sampai untuk berunding dengan orang-orang Bani Quraisyah, orang Bani Quraisyah ini minta pendapat dari salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini memang sudah masuk Islam, akan tetapi dia masih punya hubungan kekerabatan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Anak dan istrinya dan hartanya ada di perkampungan Taif itu. Jadi di sisi lain Abu Quraisyah ini sahabat Nabi, tapi di sisi lain keluarganya masih ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Anaknya dan istrinya masih ada di situ, harta kekayaannya masih ada di situ. Maka kemudian orang-orang Bani Quraisyah itu ingin mendengar pendapat Abu Lubabah itu. Bagaimana pendapat penilaian dia kalau nanti yang hakim yang ditunjuk oleh Nabi itu Sa'ad bin Mu'adz. Maka datanglah Abu Lubabah itu ke Taif. Jadi orang-orang dikumpulkan, lalu orang bertanya, Abu Lubabah, kira-kira kalau Sa'ad bin Mu'adz mengasih keputusan kepada kami, kira-kira menurut penilaianmu apa keputusan yang akan disampaikan Nabi? Maka Abu Lubabah gak menjawab, tapi kasih isyarat. Apa kasih isyarat dia? Dia letakkan tangannya ke leher. Nah, ini. Apa maknanya itu? Berarti Abu Lubabah sudah kasih isyarat. Kalau Sa'ad bin Mu'adz itu kalau nanti kasih keputusan, kalian semua dihukum mati. Itu dia. Padahal Nabi tidak pernah memberikan keputusan itu. Sa'ad bin Mu'adz belum menetapkan keputusan itu. Tapi Abu Lubabah dan pandai-pandai mendahului itu. Nah, ini sebetulnya berbahaya karena ini semacam penghasutan. Ini semacam penghasutan. Artinya secara bahasa,
Abu Lubabah sudah melakukan pengkhianatan. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Karena dia sudah pandai-pandai kasih keputusan. Padahal Nabi lewat Sa'id bin Mu'adz belum kasih keputusan. Tiba-tiba dia ketika diminta oleh orang Bani Quraisyah sudah kasih isyarat tangan. Kira-kira dia ingin mengatakan, kalau nanti Sa'id bin Mu'adz datang kasih keputusan buat kalian, nih keputusannya. Pokoknya dipangkas semua, hukum mati untuk kalian semua. Tentu gegerlah, gempatlah orang-orang Taif atau Bani Quraisyah. Nah, tak lama kemudian turun ayat ini, menegur Abu Lubabah ini. Makanya ayat yang kita bacakan kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi Abu Lubabah sadar betul, ayat ini seperti memang ditujukan kepada saya yang sudah pandai-pandai duluan kasih keputusan. Dia merasa bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, tapi dia adalah orang yang gentle. Apa yang kemudian terjadi? Setelah ayat ini turun, maka kemudian dia menyadari kekeliruan itu. Dia bertobat kepada Allah. Caranya agak ekstrim. Dia mengikatkan dirinya di salah satu tiang masjid Madinah. Dia ikat dirinya di tiang masjid itu. Lalu kemudian begini dia bilang, wa qala wallahi la azuqu ta'aman wa la syaraban hatta amuta aw yatubu Allahu alayya. Setelah dia mengikatkan dirinya, pokoknya dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sampai saya mati di tiang masjid itu. Atau Allah memberi saya taubat, atau Rasul sendiri yang datang memberi saya taubat. Nah, sudah seminggu tuh, memang dia buktikan gak makan, gak minum, dia ikat dirinya di tiang masjid itu. Akhirnya banyaklah sahabat-sahabat yang lain datang kepada Rasul, ya Rasul, kasihan juga melihat Abu Lubabah itu, keseriusan yang bertobat sampai sebegitunya. Akhirnya datang Rasul sendiri yang melepaskan tali. Kata Abu Lubabah, saya tidak akan melepaskan tali ini sampai Rasul sendiri yang melepaskan tali ini. Akhirnya datang Rasul melepaskan tali itu sebagai semacam isyarat bahwa Allah sudah memberikan taubat kepada dia. Nah, itu asbabun nuzul ayat ini. Nah, tapi para ulama tafsir kemudian melakukan pembahasan. Ini kaitannya dengan ayat berikutnya nanti. Kenapa sampai Abu Lubabah berani bersikap seperti itu? Nah, salah satu penjelasan ulama tafsir adalah karena kecintaannya kepada anak, kepada istri dan hartanya yang masih berada di perkampungan Bani Quraisyah. Makanya ayat yang akan datang, ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah pujian terhadapmu. Ayat yang akan datang. Tapi yang kita baca ini, itu teguran kepada Abu Lubabah, jangan sampai dia melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Nah, ini dengan kesejarahan seperti tadi, maka kita sudah bisa masuk ke ayat ini. Jadi jelas ayat itu topiknya seperti itu. Kita kembali ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Walaupun asbabun nuzulnya ditujukan kepada Abu Lubabah, tetapi ayat ini datang dalam redaksi umum, bukan hanya untuk Abu Lubabah. Ayat ini datang ditujukan kepada orang yang bersifat umum. Apa maknanya kata ulama tafsir? Artinya adalah yang dilarang melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul itu bukan cuma Abu Lubabah. Kita ini, semua umat Islam ini, itu terlarang melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Nah, lalu pertanyaannya, apa bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul? Sesungguhnya yang paling sederhana adalah jika kita melakukan pelanggaran terhadap agama Allah dan risalah Rasul,
itu secara tersirat kita sudah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Walaupun ayatnya turun untuk Abu Lubabah, tetapi ayatnya bersifat umum, ditujukan kepada siapa. Dilarang kita, dikecam kita untuk melakukan pengkhianatan terhadap ajaran Allah dan Rasul. Nah, itu pelajarannya. Apakah cuma tak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasul? Kalau sesama manusia, sesama makhluk bagaimana? Nah, maka ujung ayat itu memberikan tambahan. Wa takhunu amanatikum. Juga dilarang kamu melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang terjadi di antaramu sesama manusia. Bahkan di dalam sabda Nabi, meskipun yang memberi amanah pada kita itu orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Mohon maaf, katakanlah orang kafir. Dia menyampaikan sesuatu kepada kita, memberi amanah pada kita. Tak boleh kita melakukan pengkhianatan. Nah, begitu ajaran Islam ini. Jadi nggak bisa kita berkata, itu orang di luar Islam juga. Tidak. Di dalam Islam, perbedaan agama itu tidak mengizinkan kita untuk melakukan pengkhianatan. Ada banyak. Makanya secara bahasa pengkhianatan itu kata para ulama tafsir karena yakunu itu sesungguhnya arti-artinya adalah mengurangi. Secara bahasa begitu orang Arab itu memahami karena yakunu khianat itu arti-artinya mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena ketika orang memberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu kita tidak tunaikan penuh, artinya kita sudah mengurangi hak orang. Nah, itu secara bahasa artinya melakukan pengkhianatan. Macam-macam bentuknya, tapi secara umum apapun bentuk pengkhianatan itu dilarang oleh Al-Quran. Bukan hanya berkaitan dengan agama Allah dan risalah Rasul, tetapi antar kita sesama manusia ini, apalagi mengkhianati saudara kita sesama Muslim, nah itu jauh lebih besar dosa. Jadi, wa takhunu amanatikum, juga tidak boleh. Jangan engkau mengkhianati amanah-amanah yang terjadi di antara. Nah, maka sebuah gambaran kecil, ada hadis Nabi begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin. Pemimpin itu ada orang yang diberi amanah. Sehingga secara sederhana Nabi menggambarkan begini, seorang suami adalah diberi amanah atas istrinya, seorang anak diberi amanah atas dirinya, seorang istri juga diberi amanah atas harta dari suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah, dia bertanggung jawab. Nah, katakanlah seorang pengembala misalnya, dia diberi amanah oleh tuannya untuk mengembalakan. Nah, Nabi kasih contoh yang sederhana-sederhana sesuai dengan zamannya. Tapi kalau zaman ini berkembang, maka penjelasan Nabi itu bukan berarti tidak laku. Amanah tentu berkembang dengan sesuai zamannya, tapi semangatnya tetap sama. Kita tak boleh melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu akibat buruk dari khianat itu. Jadi kata ulama tafsir, wa antum ta'lamuna ma fil khianat min al-qubhi wa nar. Kamu tahu dalam hal berkhianat itu betapa dia sangat dicela dan sangat dibenci oleh agama. Nah, itu ayat ke-27. Lanjutannya ayat ke-28. Nah, tadi masih berkaitan dengan Abu Lubabah tadi. Kita sudah sampaikan kenapa Abu Lubabah berani-beraninya melakukan tindakan pengkhianatan itu. Quran memberikan penjelasan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu dia merupakan ujian bagimu. Nah, contoh yang paling nyata yang segera kita pahami dari asbabun nuzul tadi. Karena kecintaan kita kepada anak, karena kecintaannya kepada anak, karena anaknya dan istrinya berada di perkampungan Bani Quraisy.
Dia tidak ingin terusir anaknya itu karena bagian dari suku Yahudi. Maka dia membuat pengkhianatan seperti tadi karena kecintaan kepada anak. Nah, ini momen kita dekat ya. Insya Allah sekitar seminggu ke depan kita akan memasuki Idul Adha. Idul Adha itu sebetulnya adalah erat kaitannya dengan ayat ini. Nabi Allah Ibrahim itu tidak diragukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu beliau dianugerahi anak Ismail, maka kemudian Allah ingin menguji apakah kecintaannya kepada anak itu mengurangi kecintaannya kepada Allah atau tidak. Nah, inilah yang sedang diperlihatkan dalam peristiwa kurban itu. Pilihan antara menghadapi kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada anak. Nah, ini apa yang dipilih oleh Nabi Ibrahim benar, bahwa kecintaan kepada anak itu tidak mengurangi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lulus dalam ujian itu, tapi kita belum tentu. Kalau kita belum tentu. Nah, simbol Ismail itu hanya simbol, disimbolkan dengan anak. Tapi sesungguhnya apa yang kita cintai dalam kehidupan ini bukan hanya soal harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, dan segala macam. Itu semua adalah bagian dari amwalukum wa auladukum bisa menjadi fitnah. Jadi ayat ini mengajarkan kita secara umum, hati-hati apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah semuanya adalah amanah, dan itu adalah bagian dari ujian Allah kepada kita. Apa yang kita terima hari ini, di satu sisi mungkin kita sebut sebagai rezeki atau nikmat dari Allah, tapi di sisi lain dia adalah fitnah. Nah, kata fitnah dalam bahasa Arab itu sekali lagi kita sampaikan tidak sama dengan fitnah dalam pengertian kita. Kalau kita kan pengertiannya fitnah itu kalau nuduh orang tanpa bukti ya itu fitnah. Tapi di bahasa Arab kata fitnah itu bisa beragam maknanya, tergantung arah pembicaraan kalimat itu. Tapi intinya itu, harta kita, anak kita, atau katakan sesuatu yang kita cintai, itu bisa merupakan fitnah, bagian dari ujian Allah kepada kita. Terkadang kita bisa lulus, tapi terkadang kita gagal memahami itu. Lalu kemudian wa annallaha indahu ajrun azim. Nah, jika kita sukses menghadapi ujian ini, maka kemudian Allah memberikan janjinya wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itu Allah sediakan pahala yang besar jika kamu sukses menghadapi ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Fitnah itu. Nah, ulama tafsir menyebutkan fitnah itu kalau teks Arabnya begini. Fitnah ay ikhtibar. Ikhtibar imtahanakum fiha. Ikhtibar artinya ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Jadi fitnah di sini itu tafsirnya adalah ujian, bukan tuduhan tanpa bukti. Lalu kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, ini penyelesaian terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ini kunci kehidupan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah pastikan Dia ja'al lakum furqan. Allah akan jadikan untukmu furqan. Furqan secara harfiah pembeda. Nah, tetapi sekali lagi dalam bahasa Arab kata furqan bisa berarti macam-macam. Memang secara bahasa farqa itu arti harfiahnya membedakan. Makanya Quran bisa disebut furqan. Quran itu disebut furqan. Kenapa? Karena Quran itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Islam bisa disebut furqan karena lagi-lagi Islam memberikan batas antara yang hak dan yang batil, antara kafir dan yang tidak.
Itu Islam. Maka secara bahasa, apapun yang bersifat membedakan antara yang baik dan yang buruk, secara bahasa bisa disebut dengan furqan. Tapi janji Allah kepada kita semua, jika kita bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan. Bisa artinya Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan bisa mengikuti ajaran Al-Quran. Bisa berarti Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa mengikuti Islam ini dengan benar. Bisa pula Allah memberikan fadlan bainal haq wal batil. Bisa pula Allah memberikan kita bisa menentukan mana benar dan tidak jika kita mengikuti atau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar mengikuti penjelasan ulama tafsir ini satu di antaranya. Furqana di antara maknanya adalah faslan bainal haq wal batil. Itu salah satu tafsir yang diberikan ulama. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, Allah akan bisa menganugerahkan kepada orang itu, dia bisa membedakan dalam kehidupan ini mana benar mana salah, sehingga dia bisa mengikuti kebenaran dan menghindari kesalahan. Itu kalau kita pahami Furqan itu faslan bainal haq wal batil. Ada lagi ulama tafsir menafsirkan Furqan itu sebagai najat, keselamatan. Nah, maka ayat tadi akan berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kamu, memberikan kepada kamu jalan keselamatan. Allah akan selalu membimbing kita sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita akan selamat. Kalau Furqan dalam artian najat, keselamatan. Ada lagi tafsir yang lain yang diberikan oleh ulama tafsir. Furqan itu dalam arti fathan wa nasran, pemberian kemenangan, pemberian kebebasan, dan pemberian pertolongan. Nah, sehingga makna ayat akan berarti begini: jika kita dalam kehidupan ini selalu bertakwa kepada Allah, maka dalam posisi tertentu jika kita mengalami kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan. Jika kita ingin mencapai sesuatu, maka Allah akan membukakan pintu kesuksesan. Tapi kuncinya kita harus bertakwa pada Allah. Itu kalau Quran kita pahami sebagai fathan wa nasran. Dan ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Siapapun yang bertakwa, maka jaminannya adalah Allah akan memberikan fathan wa nasran. Allah akan memberikan kemenangan. Kalau dia sedang mencapai cita-cita, maka dia akan memperoleh. Kalau dia sedang mengalami kesulitan, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dengan keyakinan yang teguh. Kalau agak ragu-ragu, itu susah. Nah, ada lagi makna yang lain, seperti yang diberikan oleh Imam Mujahid. Furqan itu dapat berarti an-najat fil akhirah. Furqan itu dapat berarti keselamatan yang Allah akan jadikan, yaitu keselamatan di akhirat. Orang yang bertakwa dipastikan dia akan selamat dalam menjalani kehidupan di dunia, dan pasti di akhirat akan mendapatkan keselamatan. Itu juga bagian dari makna Furqan. Nah, dengan demikian Allah sudah menutup rangkaian ayat tadi penjelasannya. Kunci kehidupan ini bertakwalah kepada Allah. Lalu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini ceritanya agak berbeda. Jadi temanya bergeser, agak kembali ke soal sejarah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi ketika masih berada di Mekah, sebelum hijrah itu, orang-orang musyrik Mekah itu pernah punya beberapa rencana terhadap Nabi. Jadi tokoh-tokoh Mekah itu pernah berunding atau bermusyawarah gimana caranya menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa tokoh besar Mekah.
di sebuah tempat yang kita kenal dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau kita kira-kira ya semacam kalau di apa ya, di kelurahan ya, kantor lurah, tempat untuk inilah. Tapi di Mekah itu Darun Nadwah itu ya tempat berkumpul, berdiskusi, bermusyawarahnya tokoh-tokoh Mekah. Darun Nadwah namanya. Nah, dalam diskusi itu muncul beberapa ide. Ada sebagian peserta diskusi itu memberikan ide, gimana caranya kita bunuh saja Muhammad. Itu satu gagasan. Yang kedua, idenya kita tahan saja, kita kurung dia di Mekah ini, kita tawan dia, nggak boleh keluar kemana-mana, kita tahan dia di sini. Dan yang ketiga, idenya adalah Muhammad diusir dari kota Mekah. Nah, di antara peserta itu orang yang disebut dengan Abu Jahal itu sebetulnya dia bukan Abu Jahal. Kalau untuk ukuran Mekah, dia dianggap orang paling hebat, paling cerdas, paling cerdik, dan paling mengerti hukum jahiliyah. Sehingga orang-orang Mekah itu kalau minta pendapat dia. Cuman Islam saja yang memberi gelar dia Abu Jahal, karena begitu kerasnya dia menentang Nabi dan tak mau menerima kebenaran. Tapi dia bagi orang-orang Mekah itu dianggap tokoh paling hebat. Nah, ketika usul tadi disampaikan dalam rapat itu, dia menganalisa satu-satu. Kata-kata Abu Jahal itu ini, kalau kita bunuh Muhammad, maka sesungguhnya itu tidak jalan amal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak akan keluar dari lubang batu bahasanya. Nabi Muhammad itu kan gak hidup sendiri di Mekah. Karena kebiasaan orang Mekah atau orang-orang Quraisy, orang Arab waktu itu, kalau satu anggota keluarganya dibunuh, maka seluruh bagian keluarganya itu akan menuntut bela. Nabi Muhammad itu terlahir dari suku besar. Suku Quraisy itu suku besar. Kalau kita bunuh Muhammad itu, kata Abu Jahal, maka pastilah klan Abu Thalib, Bani Hashim itu akan menuntut bela dan kita akan berperang. Nah, sanggup nggak kita menghadapi suku besar itu? Jadi kata Abu Jahal, pilihan untuk membunuh Nabi Muhammad itu nggak pas itu. Gagal satu sudah dicoret. Yang kedua, kalau kita tetap tahan Nabi Muhammad di Madinah, di Mekah ini, dia tetap akan menjadi ancaman. Karena dakwahnya itu orang sangat mudah terpengaruh. Jadi walaupun dia kita kurung, katakanlah hari ini di tahanan kota misalnya, tapi dakwahnya itu tetap bisa jalan. Orang kalau jumpa dengan Nabi Muhammad, begitu mendengar dia membacakan Al-Quran, melihat wibawanya, itu orang akan sangat tertarik. Jadi kalau kita kurung dia di Mekah ini, kita juga yang kewalahan. Karena pengaruhnya cepat atau lambat semakin membesar. Dan ketika dia sudah membesar pengaruhnya, kita tidak akan berdaya. Maka pilihan yang paling logis, kata Abu Jahal, usir dia dari kota Mekah ini, suruh dia keluar. Itu dia. Nah, itu yang kemudian mengantar Nabi terpaksa harus hijrah. Jadi benarlah apa yang dikatakan dulu ketika Nabi kali pertama menerima wahyu di Gua Hira itu. Waraqah bin Naufal itu kan sudah nyebut. Kata Waraqah bin Naufal itu, ya laitani fiha jaza. Wahai ananda, andai kata nanti di zaman engkau mendakwahkan itu saya masih sangat muda, saya akan bantu kamu. Dan andai kata kamu nanti diusir oleh kaummu, saya akan bantu kamu. Makanya kemudian Nabi sendiri terkejut. Al-Mukhrijiyah, paman, apakah mereka akan mengusir saya? Iya, kata Waraqah, ya kamu akan diusir oleh kaum. Karena tidak seorang pun yang membawa dakwah seperti yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaum. Dan ternyata dalam rapat di Bani Nadwah, Darun Nadwah itu, rencana yang akan mereka laksanakan adalah Nabi Muhammad harus diusir dari kota Mekah. Nah, semua rencana itu dibuka oleh Allah dalam ayat yang ini. Dibuka oleh Allah.
Jadi rencana orang-orang musyrik Mekah itu dibuka oleh Quran ke hadapan Nabi. Ini dia. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir itu melakukan rencana jahat terhadapmu. Rencana jahat terhadapmu. Apa rencana mereka? Liusbituka. Mereka merencanakan untuk menahanmu di kota Mekah. Satu rencana. Au yaqtulu, atau mereka ingin membunuhmu. Dua rencana mereka. Au yukhriju, atau mereka ingin mengusirmu dari kota Mekah. Jadi tiga rencana perundingan itu. Padahal Nabi gak hadir, tapi Quran buka semua hadapan Nabi. Diceritakan Quran pada Nabi, itu rencana orang-orang musyrik itu gitu. Kata Nabi, kata Quran. Tapi meskipun begitu, wayamkuruna, mereka boleh saja berencana, tapi Allah juga punya rencana. Mereka boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana untuk menyelamatkan Nabi. Maka apa yang kemudian terjadi? Wallahu khairul makirin. Mereka berencana, orang musyrik berencana untuk memusnahkan Nabi dan dakwahnya, tapi Allah punya rencana untuk menyelamatkan Nabi. Maka Allah adalah yang terbaik di antara yang punya rencana. Maka apa yang terjadi? Kalau kita lengkapi dengan sejarah, ketika malam Nabi akan hijrah, Nabi juga sudah mengatur strategi hijrah itu bersama dengan Abu Bakar. Malam itu rumah Nabi sudah dikepung, tapi kemudian Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk menempati tempat tidur Nabi. Di pertengahan malam Nabi keluar atas izin Allah. Semua pemuda yang mengepung rumah Nabi itu dibuat tertidur. Tidak tahu mereka Nabi keluar. Inilah yang digambarkan dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Di hadapan mereka kami bikin tabir, di belakang mereka kami tabir, kami butakan mereka. Nabi lewat saja. Fa alshaynahum, kami butakan mereka. Digambarkan oleh Al-Quran begitu. Nabi kemudian berjumpa dengan Abu Bakar, lalu kemudian bersembunyi di Bukit Dursina, di Gua Sur. Setelah 3 hari 3 malam di sana, lalu Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nah itu kesejarahannya melengkapi ayat ini. Tapi sekali lagi, betapa Nabi itu dalam dakwahnya selalu diawasi oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah. Sebegitu rencana orang-orang musyrik Mekah itu, tapi tetap saja bisa digagalkan. Mereka boleh punya rencana, mereka boleh menyusun strategi, mereka boleh mengatur siasat, tapi semuanya itu bukan tidak diketahui oleh Allah. Allah punya rencananya sendiri. Pada akhirnya Nabi dengan selamat sampai ke Madinah. Nah, ini sebetulnya pelajarannya kehidupan kita ini juga, apa yang terjadi pada kita ini. Kita boleh berencana, silahkan. Tapi sesungguhnya kehidupan kita ini berjalan dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kenal dalam pelajaran kita tentang tauhid, qada dan qadar itu sebetulnya adalah bagian dari rencana Allah mengatur perjalanan hidup kita ini. Jadi, kita kan nggak tahu. 10 tahun yang lalu kan kita nggak pernah tahu, malam ini kita akan berjumpa dan ngaji di sini. Nah, itu qada tuh. Tapi kita baru tahu setelah kita kejadian hari ini, dan itulah takdir. Itulah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa hidup kita ini tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk itu selalulah kita memohon petunjuk dalam menapaki hidup ini agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن